بمحمد تحيا القلوب وطبى عن الخطايا والشهور وبمحمد يا إمام الرسل يا سندي
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada seluruh undangan Masjid Jenderal Sudirman. Ini acara ngabuburit ya. Jadi menjelang ada bazarnya juga ternyata ya. Jadi menjelang buka nanti akan disuguhi dengan gambus mungkin dulu ya. Di sini sudah datang vokalis kita, Mas Husen. Mungkin dilanjutkan dengan Mas Husen. Monggo Mas. Cik, oleh, sing. Oke, terima kasih. Ya, selamat sore buat teman-teman semua dan juga buat seluruh jamaah terutama khususnya dari jamaah Masjid Jenderal Sudirman yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya kami dari teman-teman Kampus Al-Azka Yogyakarta bisa turut serta untuk memeriahkan rangkaian acara pada bulan Ramadan ini. Dan tak lupa kami sampaikan ucapan beribu terima kasih pada seluruh panitia penyelenggara acara yang sangat bagus ini. Ya, semoga nanti sampai akhir acara juga berjalan dengan lancar dan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seluruh jamaah yang kami muliakan dan seluruh tamu undangan dan juga seluruh pengunjung dari bazar pada kesempatan sore hari ini untuk membuka suasana sore yang dingin ditemani hujan rintik-rintik, kami dari Kampus Al-Azka akan memberikan sebuah lagu tentunya agar suasana semakin hangat. Ya ala baitin nabi ya lan safa wal munajat wanta man habbakum يغفر بما قد تمنى في رضا ربي أمشي في الصباح وممساك ويحاسب مقاصده وما كان يرجى يا بدرتي يا بدرتي من حز كل كمال
وبك استنى وبك استنى الكون يا نبى الهدى وبك استنى وبك استنى الكون يا نبى الهدى بالنور والإنعام بالنور والإنعام والإفضال يا بدرة يا بدرة إن حاز كل كمال يا بدرة يا بدرة إن حاز كل كمال بدا يعبر والأولى بدا يعبر والأولى كالغالي عشان Oke, Sirvan terima kasih. Itu tadi sebuah lagu dari kami Alaska Icon Musik Jakarta yang berjudul Ya Batrotim. Ya sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Baik, sebuah lagu berjudul Selalu Lintas yang dipopulerkan oleh Fairuz. سألوا للناس عنك سألوني يلقيني الرجع أو عتلوموني سألوا للناس عنك سألوني يلتليني الرجع أو عتلوموني غمضت عيوني خوفا للناس يشوفوك المحبي بعيوني وحب الهوى ومكان الهوى يا أول ما منكم سواء يا حبيبي كتب المكاتب أخذها الهوى بعزالي غني يا حبيبي لا أول مرة ما منكم سوا سألوا للناس عنك يا حبيبي أجمل وكيف ودوى الهوى بعزالي غني يا حبيبي لا أول
حبيبي لا أول مرة ما منكم سوا. يلا من الليل وقلبي ضويل لقاني الليل وطف نبيلي ضلي من الليل وقلبي ضويل لقاني الليل وطف نبيلي ولا تسأليني كيف استهدي قلبك قلبي دليلي ولا يكون سألوا للناس عنك يا حبيبي كذبوا المكاتب أخذ الهوى بعز عليك كأني يا حبيبي لا أول مرة ما منكم سوا. سألوا للناس عنك يا حبيبي بعز عليك كأني يا حبيبي لا أول ما منكم سوا. Oke, terima kasih. Iya, itu tadi sebuah lagu dari لما يا سهير العين بتوه التبين في انتظار علي إنك من أنت في قلبي لك أيام مزهونة يا زارين اللي ما بكتب هنا صبر عالصبر ساعة عسى بعد الصبر تشرب بنا الحالي والصبر عند الغرام طبعا وأقبل صعبا مذموما يا زرعين اللي نم ما بكتي بالعنا
مسهونا يا زارعين الليل مبات بالعنا. ربنا الحالي والصبر عند الغرمتان وهذا صمد مذموما يا زارعين الليل أبت بالعنا. صبر عن صبر الساعة عسى بعد الصبر ربنا الحالي والصبر عند الغرمتان وهذا صمد مذموما يا زارعين الليل أبت بالعنا. وكم نسير البري عزان نسعي واجلب واسماني عسى عسى سيخبر سري يا بطون السنونة يا زارعين الليل أبتلعونا. وكم نسير البري عزان نسعي واجلب واسماني عسى عسى سيخبر سري يا بطون السنونة يا زارعين الليل أبتلعونا. هاش هاش يا أي لما يسير العين هتبين في تزرعني إنك من التفقان بين فكأيام مسونا يا زارعين الليل أبتلعونا. لما يسير العين هتبين في تزرعني إنك من التفقان بين فكأيام مسونا يا زارعين الليل أبتلعونا. هاي شاي يا هاي Oke, tepuk tangan dong yang meriah. Masih. Wah, semakin rame tau, tenang.
lagi bersama dengan kami, Grup Gambus Al Aska Yogyakarta. Baik, sebuah lagu spesial yang berjudul Ajiba. Ada yang tahu nggak? Ada yang mau nyanyi nggak? Mas Latif duet. Mas Latif harus menyumbangkan suaranya ini. لا تقولوا ما قدر اجيبها لا تقولوا هذه صعيبة اجيبها يعني اجيبها لو كان تحت الحراسة
بالحراسة. Oke, terima kasih. Itu tadi sebuah lagu dari kami yang berjudul Ajibah. Ajibah. Ajib. Sebuah request lagu yang berjudul Faradu Wajib. تعبنا وتبراها معكم يا هبايب وما في الهوى دبنا علينا فرد واجب علينا فرد واجب تعبنا وتبراها معكم يا هبايب ومهما في الهوى دبنا علينا فرد واجب علينا فرد واجب علينا نكرم الزين نحظ في ذا العين علينا نكرم الزين نحظ في ذا العين ومن يشي ضاهي وانتعنا للمتاعين وانتعنا للمتاعين يا اي Joget boleh Mas? تعبنا وتبراها وعنكم يا هبايب ومهما في الهوى دبنا علينا فرد واجب علينا فرد واجب تعبنا وتبراها وعنكم يا هبايب ومهما في الهوى دبنا علينا فرد واجب علينا فرد واجب علينا نكرم الزين حظنا سيد العين علينا نكرم الزين حظنا سيد العين ومن يشي ضاهي وانتعنا للمتاعين وانتعنا يما تعبنا وانتبراها معاكم يا هبايب ومهما في الهوى دبنا علينا فرد واجب علينا فرد واجب عشان يلا هاي 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 بدربي حبي يا من حبنا كل وين وما كن من عذابي الكواس عوكين بدربي حبي يا من حبنا كل وين وما كن من عذابي الكواس عوكين ولكن لي محلاك لا دباتي دلاك ولكن لي محلاك لا دباتي دلاك لأن بالقرآن الصغير السين جاهل صغير السين يلا تعبنا وتبراها معاكم يا هبايب ومهما في الهوى دبنا علينا فرد واجب علينا فرد واجب هشام
Tepuk tangan yang meriah dulu dong buat Alaska. Ben tambah semangat. إبعاد كنتم ويل غائبين لمرادكم دائم سالمين إبعاد كنتم ويلا لمرادكم دائم سالمين مقول غير الله الله
سالمين ابعثكم ويلا ويلا الغالبين بمرادكم دائم سلمين أكون غير الله يكون يبعث للعاشقين بكون غير الله يكون يبعث للعاشقين. Oke, tadi sebuah lagu dari kami yang berjudul Kilil Asyikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar kelihatan agak puasa. Selamat sore teman-teman yang hadir dan yang mungkin menyaksikan di media sosial. Ya, sore hari ini merupakan acara pembukaan ngabuburit di masjid dan beberapa rangkaian acara yang akan kami laksanakan mulai tanggal 25 hari ini sampai tanggal 30. Ya, sebelumnya kalau belum ada yang tahu, saya namanya Wahid, di sini sebagai orang dalam dari Masjid Jenderal Sudirman. Sama teman-teman yang lain ada sekitar 7 orang untuk di ketakmiran Masjid Jenderal Sudirman. Oke, saya ingin mengawali mungkin ini sebatas informasi bahwa kita mengadakan acara ngabuburit di masjid ini adalah kegiatan yang kami laksanakan di bulan Ramadan. Kalau dihitung ini merupakan ngabuburit yang keempat. Yang pertama kita laksanakan itu di tahun 2017. Ngabuburit kedua itu di tahun 2018, ngabuburit ketiga itu tahun 2019, dan baru bisa kami laksanakan lagi di ngabuburit 2023. Beberapa rangkaian acara yang kami susun itu nanti di hari ini adalah pembukaan, dan kemudian di tanggal 26 besok itu merupakan kelas menulis. Di tanggal 27 nanti kita akan ketemu dengan Ibu Adib Sofia. Di tanggal 28 nanti kita akan ketemu Mbak Lulu dan Pak Faiz. Di tanggal 29 nanti kita akan ketemu dengan Mbak Maria dan Pak Faiz. Di tanggal 30 puncak dari ngabuburit ngaji filsafat dalam rangka memperingati 10 tahun ngaji filsafat. Nanti kita akan tayangkan juga video kilas balik dari 10 tahun ngaji filsafat itu di puncak tanggal 30. Nah, bagi teman-teman yang nanti bisa hadir, tidak perlu daftar-daftar ya. Jadi langsung aja hadir, dan juga nggak perlu booking tempat dulu, seadanya aja. Bisa datang langsung dan tanpa harus daftar-daftaran. Oke, dalam rangkaian acara ngabuburit itu biasanya memang kami melaksanakan ada kelas menulis, kemudian ada perbincangan buku, dan juga ada lesehan Ramadan. Karena memang ngabuburit yang kami maksud di sini adalah dia terkait dengan berkaitan dengan literasi. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ada istilah literasi masjid. Nah, ini kami ingin berupaya bagaimana sebuah masjid itu juga bisa memberi kontribusinya dalam ranah literasi. Dan kami namanya adalah literasi masjid. Dan alhamdulillah di Masjid Jenderal Sudirman kami juga mempunyai penerbitan sendiri sejak 2016. Kemudian kita juga mengadakan kelas menulis. Kelas menulis ini kami upayakan, kami rancang memang sebagai upaya kami untuk bagaimana literasi yang kami mulai bangun ini terus bisa ada regenerasi. Nah,
kalau teman-teman cek di media sosial itu, kelas menulis yang pertama kami laksanakan di tahun 2016, kelas menulis kedua di tahun 2018, kelas menulis ketiga kami laksanakan 2019, kelas menulis keempat di tahun 2021. Dan di tahun ini kita adakan kelas menulis angkatan untuk yang ke-6. Ya betul, angkatan 5 itu di 2021, kemudian yang sekarang ini adalah angkatan 6 di Maret 2023. Nah, adanya kelas menulis, kemudian kita mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan buku. Nah, tentu bagi teman-teman, kalau saya tanya kira-kira pertama kali membaca buku itu atau melihat buku baru itu, apa yang teman-teman ingin tahu dari buku itu? Isinya. Pernah nggak teman-teman berpikiran siapa sih orang-orang yang ada di balik buku ini? Selain penulisnya ya. Tentunya penulis itu sangat berpengaruh. Selain tadi misalkan teman-teman ingin mengetahui isi buku ini, tentu siapa penulis buku itu juga penting. Nah di kesempatan sore hari ini saya ingin nanti berbicara tentang orang-orang yang ada di balik buku ini. Nah, jarang sekali atau mungkin teman-teman belum begitu menggali dalam sisi itu, bahwa di balik sebuah buku yang terbit itu ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, untuk mengetahui siapa orang-orangnya itu, nah teman-teman bisa melihat atau cek di setiap halaman balik buku pasti ada tertera nama siapa penulisnya, siapa editornya, siapa yang memeriksa aksara, siapa yang merancang sampul, siapa yang membuat desain, dan lain seterusnya. Jadi lahirnya sebuah buku dia tidak lahir dengan sendirinya, tapi ada proses, ada peran yang orang lain kerjakan. Nah, kebetulan di MJS Press ini ada 6 buku yang ini sampai sekarang digarap oleh 1 orang. Kalau nama penulisnya di sini memang tidak tertera nama aslinya. Di setiap belakang halaman sampul terteranya namanya adalah Nocturfish. Ini nama akun IG beliau. Nah, daripada penasaran saya mending langsung saja menampilkan Mbak Natalia. Monggo Mbak. Ya, Nocturfish itu adalah nama akun dari media sosialnya Mbak Natalia, dan Mbak Natalia ini adalah orang yang sejauh ini yang sudah menggarap cover buku terbitan MJS Press. Ada 6 buku yang Mbak Natalia garap, dan kemungkinan kalau ini sering ngaji filsafat, ini kemungkinan nanti kalau misalkan ada terbit lagi kan Mbak Natalia yang jadi project-nya Mbak. Oh, ya boleh. Oke. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu Mbak. Perkenalkan, nama saya Natalia Afnita. Kalau yang di buku dan kebanyakan memang saya kalau desain cover memang mintanya ditulis nama IG saya. Nama akun ya. @Nocturfish. Latar belakangnya Mbak Natalia apa Mbak dulu? Kuliah di mana atau? Oh ya, saya dulu kuliah di Desain Komunikasi Visual di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Terus kalau sampai sekarang kesibukannya apa kalau untuk sekarang? Sekarang jadi ibu rumah tangga, paling utama. Terus ya di sela-sela itu ya masih desain gambar gitu. Selain proyek yang ada di MJS Press, biasanya Mbak Natalia itu apa Mbak yang biasa dikerjakan? Sebelum MJS saya dulu cover juga, desain cover juga.
kebanyakan freelance Freelance ya. dan beberapa penerbit seperti Bentang, Mizan mungkin ada beberapa, cuma saya lupa juga yang mana, MJS dan penerbit indie kayaknya saya juga lupa. Kalau selain cover buku yang karya jenengan itu dalam bentuk apa yang lain misalkan? Ada kaos mungkin atau ada iya, dulu buku saya model itu? sempat bikin merchandise, karya-karya desain saya dulu kalau sekarang itu bisa dilihat di IG saya di Patternat. Iya. Jadi saya suka bikin-bikin pattern terus saya aplikasiin ke beberapa merchandise seperti tas, kemudian baju, tumbler gitulah, semacam itu. Oke. Memang kalau dalam basic menggarap sebuah karya, terutama dalam hal ini adalah cover buku, ada rasa yang beda. Misalkan satu cover buku ini digarap dengan teman-teman yang punya latar belakang di luar desain gitu. Tapi dia punya keahlian teknis dalam Corel ataupun aplikasi yang lain yang itu bisa kita gunakan untuk mendesain sebuah karya. Ada juga sebuah karya itu lahir memang dia secara basic punya ilmunya untuk itu. Jadi dia menggoreskan karyanya itu akan lebih akan lebih terlihat, oh ini secara pengetahuannya atau secara ilmunya ini ada. Tapi itu memang rasa sih, kalau sebuah karya seni itu memang rasa, ini suka tidak suka, ini bagus atau tidak bagus itu kan rasa pilihan kita. Nah, terkait dengan buku-bukunya Mbak Natalia ya, di cover buku ini. Kalau dalam sekali nggarap naskah itu biasanya berapa lama, Mbak? Rata-ratanya kalau jenengan misalkan Rata-rata ya? Iya. Rata-rata itu mungkin saya butuh 2 minggu kayaknya. 2 minggu untuk satu karya. Iya. Satu cover, satu muka kalau cover. Fokus ya mungkin ya. Fokus dan saya misalnya butuh referensi tulisan isinya. Iya. Atau latar belakang penulisnya seperti apa. Jadi saya bisa membayangkan kurang lebihnya buku ini nanti pasnya visualnya tuh semacam apa sih. Iya. Karena kan pengaruh juga. Kalau dulu saya memang sering banget bikin buku yang latar belakang genrenya itu teen lit. Jadi agak cheerful gitu kan. Atau agak warna-warni. Warna-warni, iya. Terus terlepas dari ceritanya ya biasanya ada nuansanya, ada nuansa teenage gitu. Iya. Terus kalau tiba-tiba jadi genre yang lebih serius di sastra atau di filsafat mungkin kan saya harus menyesuaikan ya. Tapi supaya tidak kehilangan kesenangan saya juga gitu kan di di gaya saya yang memang saya suka yang agak misalnya warna-warni atau banyak garisnya itu nggak bisa saya hilangkan tapi tetap sesuai dengan genrenya. Genrenya, oke. Kalau prosesnya itu bagaimana Mbak? Dari sebuah ide itu sampean garap dulu di media apa sampai kemudian dia bisa menjadi cover buku? Rata-rata sih kalau dulu saya selalu manual. Kertas, jadi tulis kertas di atas kertas itu? Iya, saya coba-coba. Misalnya yang ini awal-awal itu, ini kayaknya cover pertama deh yang di MJS. Yang di MJS. Di Pak Fahrudin Faiz. Itu karena saya mungkin bingung ya, mungkin excited juga kali ya waktu itu dihubungi sama Mas Wahid. Mas siapa Mas ya? Cimeng. Mas Cimeng. Mas Wahyu. Mas Cimeng, terus akhirnya ke Mas Wahid. Terus ini covernya Pak Faiz mau di remake yang awal ya. Yang awal sama yang ini, wah ini kayaknya ini buku serius nih gitu kan. Sedangkan saya mungkin orangnya agak-agak gayanya agak-agak yang main-main gitu loh. Suka yang colorful. Ini gimana ya supaya pas dengan isinya yang nyastra yang ini skripsinya loh Mbak Faiz. Skripsinya Pak Faiz. Iya. Itu makanya itu jadi kayak wah ini saya juga waktu itu pas dihubungi juga nggak sengaja kan karena kayaknya karena saya bikin gambar
gambar Sastro Kartono dulu. ya, Iya. kakaknya Kartini itu, Iya. Ibu Kartini itu, terus tiba-tiba kok Mas Cimeng itu menghubungi, loh kok pas banget ini pas kita lagi bahas Sastro Kartono itu pada malam sebelumnya, terus tiba-tiba kok malah saya dilibatkan di situ, kan saya juga seneng, dan akhirnya jujur saya belum pernah mendengar Pak Faiz sebelumnya. Pas tahu kalau ada ngaji filsafat di masjid dan di YouTube juga kan, saya langsung cek. Iya. Terus wah ini saya tertarik gitu loh sama tema-temanya juga, saya juga tertarik. Kebetulan saya juga suka-suka baca filsafat yang ringan-ringan lah tapi. Iya. Nah terus akhirnya ya pas aja gitu, jadi Pas ya berarti. seneng. Wah ini saya suka topiknya, saya suka personelnya, dan itu jadi satu momen yang menurut saya berarti. Makanya saya agak bingung waktu itu, saya gambar berkali-kali nggak ada yang pas gitu kan. Itu menurut sampean atau setelah diberikan ke kami? Belum saya Oh, berikan. masih saya gambar di iya, sampean dulu. kalau saya preview tuh biasanya saya ngerasa pas dulu baru saya preview, tapi waktu itu saya belum ngerasa pas dan itu manual. Biasanya berarti. kalau manual kan habis itu langsung di digital, tapi Yeah. ketika di digital tuh yang manual itu jadi kayak kurang baik gitulah warnanya. Warnanya cenderung suram gitu. Akhirnya dari situ saya mulai digital lagi, ulang lagi, dan itu lumayan agak lama sih kayaknya waktu itu. Seingatku ya. Ya, berarti prosesnya adalah dari manual, kemudian kalau sudah nanti didigitalkan, Iya. baru kita ke format dalam bentuk ini, desain covernya itu. Iya. Yang manual, yang awalnya manual tuh ini sama ini. Yang terjemah Sama rasa. ini kalau nggak salah. Oh, ya. sebelum Ini filsafat. juga. Selanjutnya saya langsung digital. Langsung digital. Oret-oret tapi digital. Oke. Dalam sebuah cover biasanya dia menyimpan filosofi entah apalah, ada nilai tertentu. Kenapa sih Mbak Natila misalkan membuat cover dengan desain seperti ini? Tentu kan ada hal-hal yang tersembunyi mungkin yang belum kita pahami. Mungkin Mbak Natila bisa bercerita. Monggo dulu dari buku yang terbaru dulu atau yang jenengan masih ingat buat ininya, memorinya untuk menceritakan apa sih maksud dari sebuah desain cover ini yang kemudian kita jadikan di buku ini atau di buku Mbak. Ini dulu kayaknya isinya kayaknya nggak ada ya Mas ya, kayak cuma lihat draft. Ya, dulu saya tak kirim itu daftar isi dan sinopsis singkat dari buku ini, gitu. Jadi waktu itu tuh saya cuma lihat judul sama ini ya, subjudulnya ada beberapa, ada Falsafah Cahaya, The Law of Attraction dan lain-lain. Saya ambil esensinya aja nih, kayaknya ini intinya ada di cahaya dan yin yang gitu kan. Cahaya dan yin yang. Terus kayaknya saya mau bikin yang ada bulatan penuh ya, bulatan penuh. Jadi seolah-olah seperti roda gitu kan, roda seperti matahari, seperti ya banyak bentuk di dunia ini kan yang mewakili mengarah itu ke lingkaran itu ya. Dan menurut saya itu secara general yang mewakili kehidupan, roda, bulat, cakra manggilingan juga kan, cakra manggilingan itu setahu saya semacam perputaran roda kehidupan. Rodanya siapa sih kalau di pewayangan tuh saya lupa. Arjuna apa siapa ya, pokoknya itulah ada senjata juga yang namanya cakra manggilingan. Juga saya pernah dengar di topiknya Pak Faiz, cakra manggilingan, yang itu salah satu yang saya suka juga. Akhirnya ya saya usahakan ini fokusnya ada di dalam lingkaran itu. Di dalam lingkaran. Nah, kebetulan kan Mas Wahid waktu itu ngasihnya langsung dua. Ya. Saya mikirnya gimana caranya supaya ada seriesnya gitu. Jadi saya bikin ya seolah-olah ini
ini siang dan ini malam gitu lah, ini Oh, terang gitu. dan ini gelap gitu. Saya baru tahu malah ini. Kemarin pas ngirimi hasil jadinya saya nggak ngecek karena harus memburu waktu untuk gitu. bagaimana buku 2 ini terbit untuk di momen ini Ya, gitu. Ya pokoknya saya sambungin aja, Oh, pokoknya gitu. gimana caranya ini jadi kayak ini siang, ini Iya. malam. Oh, Jadi gitu. seolah-olah ini ada masih nyambung lah serial ini karena Serialnya, terbitnya betul. barengan gitu Bareng, kan iya. katanya. Dan kemudian kebetulan yang kedua ini judulnya Menjaga Kewarasan. Ya ini cocok banget menurut saya kalau dijadikan yang ini malam. Oh gitu. Yang ini malam, Nah, yang ini siang. terang, Terang, gitu lah. Yang ini oke. terang, yang ini gelap. Kenapa gelap jadi cocok buat menjaga kewarasan? Karena menurut saya memang situasi gelap itu mungkin mewakili apa ya, kebimbangan, kegelapan Betul. yang kita sedang tidak tahu arah mau kemana. Dan selanjutnya semuanya itu ya mengikuti aja, pokoknya ini cahaya, ini gelap, ya ini matahari, ini bulan Ini gitu bulan. kan kesannya. Kemudian kalau yang di cahaya ini ini ada ikon buku, ada ikon jendela, kemudian Iya. jadi Ada gabungan beberapa di beberapa ikon yang menurut saya sebenarnya mengarah ke cahaya itulah. Jadi kita bertumbuh dari buku, yang buku itu sekedar jendela ya. Oke, Jendela, iya. tapi kalau kita keluar berarti kita harus lewat pintu gitu kan. Iya. Ada burung keluar dari sangkar, itu ya berarti kita keluar dari zona nyaman gitulah ya kesannya. Tapi keluar dari zona nyaman itu belum tentu kita berada di jalan yang benar dan baik ya kan, selalu Yeah. ada banyak jalan yang akhirnya mengantarkan kita ke banyak pintu gitulah. Ya makanya pintu ini semakin naik, Oke, semakin iya. naik dan dia Dia akan menuju ke bertemu dengan atas cahaya. gitulah ya, ke cahaya. Oh. Itu. Terus Oke, yang- lanjut Mbak. Terus yang ini yang menjaga Kalau kewarasan. yang ini kan tadi ini bulan gitu kan. Mungkin kalau bulan itu ya ibaratnya kalau kewarasan itu kan berhubungan dengan hati gitu ya, hati, perasaan yang mungkin nggak sinkron sama pikiran gitu. Makanya saya ambil ambil ikon nahkoda dan juga air gitu kan. Karena kan Iya, harus ada yang mengeseimbangkan. iya, Kira-kira nahkoda gitu. itu biasanya memang dijalankan di perairan gitu. Nah, Iya. kebetulan air itu kan mewakili perasaan gitu lah. Oh, Air betul, itu kan cenderung terombang-ambing gitu kan, tidak stabil gitu. Terus kemudian kayaknya kalau seperti saya pernah baca tuh sebagian besar unsur manusia itu cairan gitu kan ya. Dan kalau waktu bulan purnama air pasang, air surut gitu kan sangat berpengaruh sekali. Jadi nyambungin aja Mas. Jadi kayak terus ada mercusuar itu sebagai penunjuk kalau kita malam hari kita berlayar, kita nggak tahu arah, kita butuh cahaya gitulah ya. Kalau bulan lagi tertutup, kita tetap butuh orang lain untuk memberikan petunjuk ya. Ya bulan ini ibaratnya dari alam semesta banyak petunjuk, tapi belum tentu kita tahu bagaimana mengartikan petunjuk itu. Makanya kita butuh beberapa penolong lah ya. Beberapa Iya. gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Itu masih singkat sebenarnya, kalau kita mau gali lebih perinci lagi juga lebih banyak. Ternyata sebuah karya itu dia punya basis filsafatnya ataupun basis pengetahuannya. Jadi apa yang dikoreskan oleh Mbak Natalia ini dalam sebuah cover, ternyata dia menyimpan nilai-nilai filosofisnya. Ya mungkin kalau dengan kita yang secara otodidak belajar, ya hanya perasaan saja, ini sudah bagus. Tapi belum tentu di orang lain itu akan terlihat bagus. Apalagi kalau kita hanya berasaskan pada suka dan tidak suka gitu. Ya kecenderungan orang akan lebih memilih hal dua itu
dibandingkan dengan apa sih di apa namanya, apa nilai apa yang bisa kita lihat dari sebuah karya ini gitu. Filosofi apa yang kira-kira dia tampak di situ. Nah, tadi Mbak Natalia sudah menjelaskan tentang itu. Mungkin ada lagi Mbak, mau ditambahkan apa itu? Apalagi ya, kayaknya udah deh. Kalau yang lain Mbak, misalkan dari buku karya yang lain, yang masih ingat aja kalau misalkan agak apa namanya, agak lama karena ini jeda waktunya kan cukup lumayan panjang. Ada yang 1 tahun, 2 tahun dari proses buku ini. Ini tahun 2021, ini 2023, ini 2020 ya. Apalagi yang paling awal. Monggo kalau mau cerita lagi. Ini aja kali ya kayaknya. Yang terjemah rasa ya. Ini kan buku puisi ya kebetulan ya. Yeah. Satu-satunya yang Yeah. saat ini buku puisinya. Waktu saya sebenarnya nggak terlalu apa ya nyemak dalamnya ya. Saya selalu lihat kata kuncinya ada di judul biasanya atau di subjudulnya apa. Jadi di sini dari judulnya aja udah puitis gitu kan menurut saya ya, terjemah rasa. Kalau sesuatu yang perlu diterjemahkan berarti di situ ada yang miss nih gitulah, ada yang belum kita ketahui, dan saya mengartikannya itu sebagai lubang gitulah, lubang di hati. Ya, waktu itu saya sempat share ini di IG. Waktu itu saya lihat judul ini langsung ingat lagunya Leto yang Lubang di Hati. Oh gitu. Karena ada lubang jadi perlu diterjemahkan gitulah. Saya merasa seperti itu. Makanya terus apa ya, perjalanan hidup yang penuh dengan rasa itu kan saya ibaratkan seperti pohon yang ditebang itu biasanya kan ada kayak gurat-gurat usia. Yeah. Yang apa sih, yang melingkar Penanda, ya, semakin banyak lingkarannya berarti dia semakin tua. Ya saya merasa itu apa ya, simbol untuk manusia yang bertumbuh seperti pohon ya. Ada banyak lubang di di dalam pohon itu. Terus dari lubang itu kita tumbuh lagi, terus dari lubang yang lain kita tumbuh lagi, sehingga jadilah beberapa apa ya, anak pohon, cabang, daun dan lain-lain. Dan ya entah itu benar atau tidak ya menerjemahkannya, cuma pasti kita bertumbuh juga dari situ. Itu sih yang saya itu di balik makna cover ini gitu. Iya. Oke. Masih ada 2 lagi Mbak. Ya, kalau mau ditambahkan lagi. Yang mana yang sebelum? Apalagi ya? Ini ya kali ya, sebelum filsafat. Ini buku kedua kayaknya ya. Iya. Kalau ini sih ada di teman-teman, kalau misalkan cek di MJS Press itu ada latar belakang apa makna dari sebuah cover buku ini. Ya, kesini. Tapi Mbak Natalia bisa diceritakan. Sebelum filsafat ini memang judulnya agak-agak membingungkan waktu itu. Jadi tapi saya suka sih dengan apa ya, frase ini. Sebelum filsafat. Jadi sebelum belajar filsafat mau ngapain gitu kan kesannya gitu. Tapi mungkin waktu itu saya sedang mengenal MJS dan apa ngaji filsafatnya juga. Yeah. Jadi saya merasa kayaknya kalau filsafat itu dekat dengan hal-hal yang sifatnya apa ya, dikeluarkan oleh para filsuf Yunani yang ikon yang paling terkenal itu yang The Thinker itu, yang apa sih, Plato atau Socrates ya, saya lupa. Pokoknya menggambarkan itu. Jadi saya berusaha mengambil ikon itu aja dalam cover ini, tapi bukan merepresentasikan filsuf itu ya. Ya siapapun yang akan belajar mungkin akan merasa apa ya, perlu permenungan, perlu gestur seperti ini gitu loh. Kesannya mikir berat gitu loh, kesannya gitu loh. Terus ya pohon juga lagi-lagi jadi apa ya, jadi simbol kehidupan itu. Dan kalau monyet ini
saya pernah dengar aja sih dari salah satu apa ya guru gitulah ya, seorang guru spiritual gitu loh kok, yang namanya Pak Hupodio kalau nggak salah dulu saya pernah belajar juga. Dia mengajarkan meditasi waktu itu. Dia bilang pikiran kita itu seperti monyet gitu loh. Diibaratkan monyet gitu. Monyet yang apa sih? Suka melompat ke sana sini. Terbang ke sana kemari. Pokoknya dia nggak jejak gitu Nggak lah jejak ya. gitu. Kalau pikirannya. dalam pikirannya. Makanya ketika kita meditasi kita suka kemana-mana pikirannya. Tapi itu bukan masalah juga gitu loh. Kita harus melabeli setiap itu. Makanya menurut saya filsafat itu memasukkan kita dalam satu permenungan yang kadang-kadang agak menyesatkan juga gitu loh. Maksudnya kita seperti jadi kayak setelah belajar itu jadi seperti monyet, makin kemana-mana, makin liar gitulah, makin merasa tahu, makin merasa lebih dari orang lain, dan menurut saya itu jadi jadi jebakan juga gitu. Yeah. Makanya sebelum filsafat itu kita Nah. harus ngapain sih supaya nggak jadi seperti monyet yang berkeliaran di kepala yeah. itu. Menurut saya sih seperti itu, dan ya labirin ini adalah semacam bilik-bilik yang ada di pilihan-pilihan yang banyak sekali ada di filsafat gitulah. Oke, Gitu. terima kasih Mbak. Gitu aja. Ini mungkin karena waktunya terbatas. Terakhir Mbak Natalia, ini terkait dengan ngaji filsafat, ada yang ingin disampaikan dari Mbak Natalia? Pak Faiz ataupun untuk ngaji filsafat atau untuk buku yang jenengan garap? Monggo. Untuk sebenarnya saya saya cukup kagum dengan teamwork dari MJS ya, untuk membangun sebuah komunitas yang memajukan cakrawala pikiran kita lah. Jadi apalagi filsafat itu yang awalnya saya suka tapi saya butuh bantuan memang. Dan menurut saya dengan adanya Pak Faiz dan juga tim yang mengakomodir MJS, saya sebagai orang awam yang tertarik tapi tidak tahu harus mengkonfirmasi segala macam bacaan yang saya baca itu kemana, jadi sangat terbantu sekali. Menurut saya banyak sekali orang yang suka gitu loh, cuma ya mereka tidak punya basic pendidikan, tidak bisa memilih ke situ juga, atau ragu-ragu nanti mau kemana gitu. Cuma ini jadi semacam oase buat kita yang keingintahuannya tinggi soal filsafat, tapi tidak ada penunjang di latar belakang. Gitu aja. Sukses buat MJS. Ya oke, terima Pak kasih. Faiz, Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk Mbak Natalia. Mungkin obrolan kita singkat saja. Lebih penting kan kita menunggu beduk maghrib ya. Ya, terima kasih Mbak Natalia sudah membersamai kami di acara ngabuburit ini. Oke, ya, monggo. Ya, saya akhiri. Demikian saya cukupkan, nanti bisa dilanjutkan dengan lagu kampus lagi sampai menjelang maghrib. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanasi indra sakti, burung kutilang di pohon kranji. Jikalau sama menaruh hati di ekor mata kita berjanji. Semenjak aku memandang, terkenang-kenang kaki tanganku, oh dingin, terasa dingin. Pintu terbuka, ku sangka datang, tidaklah tahu
Oh angin ditiup angin. Al-Asqa Musik Jakarta. Aku memandang terkenang-kenang kaki tanganku oh dingin terasa dingin. Pintu terbuka ku sangka datang tidak lantang oh angin ditiup angin. Semenjak aku memandang terkenang-kenang kaki tanganku oh dingin terasa dingin. Pintu terbuka ku sangka datang tidak lantang oh angin ditiup angin. Kasihan dulu disangka, lepaskan ia, lepaskan ia, lepaskan biarlah terbang. Siang dan malam akan berakar, siang dan malam selalu terbayang-bayang. Semenjak aku memandang terkenang-kenang kaki tanganku oh dingin terasa dingin. Pintu terbuka ku sangka datang tidak tahu oh angin ditiup angin. Jikalau panas dan terik, bunga pun layu, bunga pun layu, oh layu di tengah taman. Aku bermimpi merasa baik, mimpi Adinda, Adinda tidur di tangan. Semenjak aku memandang terkenang-kenang kaki tanganku oh dingin terasa dingin. Pintu terbuka ku sangka datang tidaklah tahu oh angin ditiup angin. Aisyah ya salam. Dipanasi indra sangking burung kutilang, burung kutilang, kutilang di pohon kranji. Jikalau sama menaruh hati di ekor mata, oh mata kita berjanji. Semenjak aku memandang terkenang-kenang kaki tanganku oh dingin terasa dingin. Pintu terbuka ku sangka datang tidaklah tahu oh angin ditiup angin. Jikalau panas dan terik, bunga pun layu, bunga pun layu, oh layu di tengah taman. Aku bermimpi merasa baik, mimpi Adinda
indah tidur di tangan. Semenjak aku memandang, terkenang-kenang kaki tanganku, oh dingin terasa dingin. Pintu terbuka, ku sangka datang, tidak datang. Oh angin ditiup angin, tidak datang. Oh angin ditiup angin, tidak datang. Oh angin ditiup angin. Oke, terima kasih. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan-jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Alaska Asyik. Ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan-jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, Tandanya hatinya mau. yes sir. Bila ingin melihat ikan di
diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Oke, minta tepuk tangan yang meriah.